Nah, setelah saya membacanya, memahaminya, dan mencoba berada di posisinya Jutsifa, yang saya rasakan di sini adalah dia sedang berupaya untuk memantaskan diri. Itu yang saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda fans Jutsifa Hana Salsabila. Seperti biasanya, nek malam seperti ini, Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Jutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya, Bun. Spesial untuk video malam hari ini, Pak Agus ingin membahas satu artikel yang baru saja disukai oleh Jutsifa Hana Salsabila. Postingan ini posting tanggal 8 Januari. Saat ini tanggal 15, berarti 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu posisi Jutsifa ada di Semarang ya Bun ya. Ini dikirim ke saya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu tanggal 12. Jadi Jutsifa hanya memiliki waktu untuk menyukai postingan ini dari tanggal 8 sampai tanggal 12. 8, 9, 10, 11, 12 selama di Semarang. Dan yang menarik dari artikel ini adalah judul dan isinya. Usahakan pasanganmu punya pola pikir seperti ini sebelum menikah. Hal ini jarang sekali dipelajari oleh anak muda sekarang sebelum menikah, karena kebanyakan mereka sedang jatuh cinta dan dibutakan pola pikirnya, dibutakan perasaannya. Pokoknya yang terlihat itu semuanya indah pada saat belum menikah dan sedang jatuh cinta. Oke, saya bacakan, kita maknai bersama, dan kita lihat kira-kira apa yang menjadi poin penting di artikel ini sehingga Jutsifa Hana Salsabila menyukainya. Kita mulai ya Bun ya. Usahakan pasanganmu punya pola pikir seperti ini sebelum menikah. 1. Pernikahan adalah ibadah, bukan sekedar romansa belaka. Pernikahan bukan hanya tentang bersenang-senang atau romantisme semata. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalani dengan niat beribadah. Pasangan yang memahami hal ini akan selalu berusaha menjadikan rumah tangga sebagai ladang pahala. Yakin luar biasa sekali. Saya pernah melihat satu ini. Bukan saya. Maaf sebelumnya. Lanjut nomor 2. Siap untuk berbagi, bukan menuntut. Menikah adalah perjalanan memberi, bukan meminta. Jika pasanganmu memahami bahwa pernikahan berarti saling melengkapi dan berbagi tanggung jawab, maka kehidupan rumah tangga akan lebih harmonis. Alhamdulillah Jutsifa sudah memahaminya, sudah membacanya. Semoga bisa mengikutinya, karena kita sudah banyak sekali melihat anak muda sekarang yang menikah tidak tahu menikah itu bukan untuk menuntut, tapi memberi. Ini luar biasa sekali. Lanjut nomor 3.
Konflik adalah bagian dari perjalanan. Pasangan yang bijak tahu bahwa pernikahan tidak selalu mulus. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan kepala dingin dan hati yang lapang adalah kunci. Ia harus paham bahwa konflik bukan alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Pada saat membaca ini saya teringat sebuah sinetron yang judulnya Tajwid Cinta. Yakin aku langsung kepikirannya Tajwid Cinta. Karena di sana saya mendapatkan pembelajaran kalau setiap kehidupan pasti memiliki permasalahan. Pasti memiliki permasalahan. Pilihannya satu. Bukan bagaimana cara kita menyingkirkan masalah, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan menghadapi permasalahan tersebut. Yakin aku teringat Tajwid Cinta untuk yang satu ini. Oke, kita lanjut untuk yang halaman keempat. Kesiapan finansial adalah prioritas, tapi bukan segalanya. Pernikahan membutuhkan kesiapan finansial, tetapi uang bukanlah segalanya. Pasangan yang baik memahami pentingnya kerja keras, pengelolaan keuangan yang bijak, dan kepercayaan bahwa rizki akan datang seiring dengan usaha dan juga doa. Ini mungkin untuk poin keempat ini saya tidak tahu bagaimana pola pikirnya orang kaya seperti apa dengan tarafnya Cut Sifa yang boleh dibilang hampir sudah memiliki semuanya. Menurut pribadi saya, tapi saya pernah melihat orang yang mampu membeli sebuah jet ski dan juga pesawat pribadi, dia masih mengeluh ingin membeli sesuatu hal yang tidak logis, ingin membeli sebuah pulau, walaupun tarafnya sudah sampai pesawat pribadi. Tapi faktanya mereka masih menginginkan sesuatu yang tidak menurut kita gak mungkin kita beli kapal pesiar extra mungkin ya Bun ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa poin keempat ini bukan hanya persiapan mental saja, tapi juga keuangan dan juga bagaimana mengelola keuangan yang bijak. Sebelum menikah harus memahami hal tersebut. Gak usah muluk-muluk nek sing iki. Kita iso tuku omah, tuku sepeda motor wis senenge pol. Yes, oke. Kita lanjut ke 5 dulu. Anak adalah amanah, bukan beban. Jika kalian diberi rezeki berupa anak, ia harus paham bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Anak bukan sekedar pelengkap kebahagiaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah amanah, bukan beban. Poin kelima ini mungkin Cut Sifa belum bisa memahami, karena hanya orang-orang yang sudah memiliki anak wis gede agak paham. Saya tidak tahu dia mampu untuk memahaminya atau belum, tapi ia luar biasa sekali. Saya paham setelah saya melihat anak perempuan saya sudah mulai tumbuh dewasa. Saya tahu kewajiban saya bukan hanya sekedar menafkahi dia, memberi makan atau apa keperluannya dia, tapi menunjukkan bagaimana cara hidup seorang orang tua yang baik, karena dia suatu saat
akan menjadi ibu juga, akan menjadi orang tua juga. Kuwi ngono ya Bun ya. Ini poin yang kelima. Dan setelah saya baca poin 1 sampai ke 5, ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya berharap semua anak muda yang belum menikah mempelajarinya. Mempelajarinya saja lebih dari cukup. Iso faham luar biasa. Karena kebanyakan buta karena cinta. Nah, setelah saya membacanya, memahaminya, dan mencoba berada di posisinya Cut Siva, yang saya rasakan di sini adalah dia sedang berupaya untuk memantaskan diri. Itu yang saya rasakan. Memantaskan diri untuk apa? Maaf sebelumnya, ini hanya pendapat pribadi saya. Karena dia posisinya sebagai seorang wanita, yang bisa dia lakukan adalah mencoba memperbaiki diri dan memantaskan diri untuk pasangan yang luar biasa ke depannya. Cut Siva sekarang sedang menanti seseorang yang akan memimpinnya, yang akan menjadi imamnya. Kadang mungkin ada sebuah pertanyaan di dalam pikirannya, apakah aku belum layak? Sampai detik ini belum ada yang meminangku. Apakah aku belum layak? Karena dia orangnya positif vibe dan belajar banyak hal. Mungkin aku belum layak menikah. Apa yang bisa aku lakukan saat ini? Aku harus belajar apa sih pernikahan itu? Bagaimana sih pernikahan itu? Dan sampailah dia di halaman ini, di artikel ini. Usahakan pasanganmu punya pola pikir yang seperti ini sebelum menikah. Jan, serem banget, aku gak iso mbayang nosok bojone Cut Siva kaya apa. Yakin ada beberapa orang yang masuk dalam gambaran pikiran saya, tapi sepertinya hanya satu orang saja, dan itu pun tidak bisa saya sebutkan. Tapi luar biasa ini. Kita doakan saja bersama. Pertama, saya bersyukur bisa mengetahui bahwa Cut Siva sudah belajar sampai ke taraf ini. Taraf yang bahkan saya tidak mempelajarinya. Beneran. Saya dulu waktu menikah masih umur 21 tahun, yang ngerti nih romansa saja. Tapi saya menyadari satu hal. Yang saya sadari satu hal. Istri saya orang baik. Dia di luar pemikiran, pemahaman saya. Dan saya yakin dia akan mampu mendampingi saya. Satu, mampu. Dua, bisa bertahan dengan keegoisan saya. Aku yakin dia akan bisa menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Kenapa saya memilih istri saya itu? Nek Cut Siva, dia wis belajar sampai tingkatane anak adalah amanah. Wah, konflik adalah bagian dari perjalanan. Wah, pokoknya lengkap cah iki. Serem. Bunda-bunda boleh membacanya lagi. Silahkan baca lagi. Mungkin ini bisa bunda-bunda
berikan pelajaran ke anak-anak bunda-bunda semuanya, yakin sangat bermanfaat sekali. Keren banget. Dan semua yang saya sampaikan bahwa Cuciva dalam proses pembelajaran dan memantaskan diri itu hanya pendapat pribadi saya. Nek bunda-bunda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya benar-benar berharap ada yang memiliki pendapat lain. Mohon tulis ya bun ya. Nek di pendapat lain mohon tulis. Pendapatku hanya sedikit saja. Ini sedang memantaskan diri untuk menyambut pasangannya nanti. Pembelajaran lu oke iki. Aku pengen ngerti pendapatnya wong liya. Soalnya aku gak iso melihat sudut pandang lain. Mung kuwi tok aku lihatnya cuma dia sedang memantaskan diri saja. Mungkin bunda-bunda yang sesama podo-podo wedok istilahnya kayak gitu bisa melihat lebih jauh lagi. Tak tunggu pendapatnya bunda-bunda di kolom komentar. Saya ingin membahas lebih jauh lagi tentang pembelajaran satu ini. Oke, mungkin itu dulu yang baru bisa Pak aku sampaikan malam hari ini. Ketemu lagi besok di informasi selanjutnya. Tapi aku menanti pendapatnya bunda-bunda semuanya. Nek salah munio salah, nek bener apa nih yang bener. Tak tunggu ya bun ya. Dan bunda-bunda seru tenan, aku lemes dari semangat gara-gara ini.